Shalom adik-adik. Shalom. Kok belum kedengaran suaranya? Yuk sekali lagi. Shalom. Shalom. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini, minggu pertama kita di tahun baru 2021. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Baik, sehat. Adik-adik, meskipun ibadah sekolah minggu masih secara online, adik-adik tetap semangat ya. Karena kita belum bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah di gereja. Adik-adik, karena hari ini kita ibadah sekolah minggu, mari kita pujikan dengan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita pujikan dan semangat adik-adik. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Semua minggu, semua hari, harinya Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, pada tiba saatnya kita akan berdoa. Itu doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Aryani. Bapa yang di surga, pada hari ini kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau berkenankan kami untuk ibadah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Boleh kami menguduskan nama-Mu, boleh kami memuji dan memuliakan nama-Mu, boleh kami mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menyucikan hati batin kami Tuhan, sehingga kami beroleh damai sejahtera dan bersyukur atas apa yang sudah Engkau berikan pada kami pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi sudah berdoa. Yuk sekarang kita lanjutkan. Kalau Tuhan mengasihi kita, karena kita anak-anaknya seperti Tuhan. Mari kita pujikan, kita semua anak raja. Kau anak raja, kita semua anak raja.
Adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andrian MTH dengan temanya apa ya, Kak? Hidup baru dalam Tuhan Yesus. Oh iya, hidup baru dalam Tuhan Yesus yang diambil dari Wahyu 21 ayat 5. Adik-adik, yuk kita duduk yang manis, kita siapkan Alkitab kita, juga pulpennya jangan lupa ya. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat Natal, selamat tahun baru untuk kita semua, untuk adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru, amin. Yang pasti hidup kita juga harus baru. Hidup adik-adik juga harus menjadi kehidupan yang baru, amin ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Mari tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Ikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami diizinkan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Tolong kami semua juga dimampukan untuk dapat memiliki kehidupan yang baru. Berkati Tuhan firman saat ini, agar menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari buka Alkitabnya. Kita sama-sama baca firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari surat Wahyu, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5. Wahyu 21 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tahun baru hidup kita juga harus menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki kehidupan yang baru? Nah, untuk lebih mempermudah adik-adik untuk bisa lebih jelas, saksikan tayangan berikut ini. Dengan seksama perhatikan baik-baik ya, supaya nanti kalian mengerti firman Tuhan. Oke? Mari.
Bagaimana adik-adik? Sudah lihat tadi tayangannya ya? Antara apa tadi? Antara ular dan ulat. Ular dan ulat. Ular menjadi yang baru, tetapi itu hanya apa? Hanya kulitnya saja. Istilahnya orang Jawa bilang blungsungi. Ya, blungsungi. Jadi hanya kulit lamanya yang terkelupas, yang lepas, tetapi ularnya tetap. Walaupun ia menjadi seperti yang baru, seperti dilahirkan kembali, tetapi dia adalah ular yang sama, yang hanya berganti kulit. Tetapi ulat setelah mengalami proses apa adik-adik? Metamorfosis. Selama berapa hari? Selama 21 hari. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ulat tersebut jadi apa tadi? Berubah total menjadi apa? Kupu-kupu yang indah. Nah, begitu juga kehidupan kita. Seharusnya sebagai anak Tuhan, kita bukan hanya berubah dalam hal penampilan, bukan luarnya saja, tetapi keseluruhan kehidupan kita harus berubah menjadi yang baru. Hidup di dalam Tuhan adalah kehidupan yang berubah 100%, 180 derajat berbalik dari kehidupan yang lama. Mari adik-adik, di tahun yang baru ini, milikilah kehidupan yang baru. Yang kemarin suka bohong, tahun ini harus menjadi anak yang jujur. Yang kemarin masih suka mencontek, sekarang harus apa? Rajin belajar supaya tidak nyontek lagi. Yang kemarin masih marah, masih melawan orang tua, di tahun ini harus menjadi anak yang penurut, anak yang baik kepada orang tua. Amin ya. Bisa? Kita semua pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua telah diingatkan supaya kami menjadi ciptaan yang baru. Hidup baru di dalam Tuhan berarti berubah. Benar-benar lain, benar-benar berbeda dari kehidupan kami yang lama. Mampukan kami Tuhan, mampukan anak-anak-Mu, adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Karena kita sudah diberkati Tuhan, yuk kita mempersembahkan untuk Tuhan. Adik-adik, persembahannya nanti dimasukkan dalam amplop, bisa dititipkan mama, papa, yangkong, yangti kalau pergi ke gereja. Namun sebelumnya adik-adik, yuk kita pujikan dengan pujian persembahan kami. Berdoa untuk persembahan, doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Indah. Tuhan Yesus yang baik bagi kami semua, Engkau sungguh mengasihi kami, syukur kami kiranya Tuhan memberkati, menyucikan,
dan bermanfaat bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya adik-adikku, kita akan berdoa syafaat, kemudian nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, kembali kami naikkan syukur, terlebih pada saat ini, minggu ini kami memasuki tahun baru 2021. Izinkan kami mengucap syukur untuk tahun 2020 yang sudah kami lewati. Kami boleh melewati tahun 2020 semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Dengan segala tugas tanggung jawab kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan pimpin, Tuhan berkati sampai saat ini. Kami boleh memasuki tahun 2021. Izinkan kami menyerahkan kepadamu Tuhan perjalanan kami di tahun baru ini. Karena tanpa Tuhan, kami semua anak-anak-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih masih di masa pandemi ini, kami senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya pandemi ini segera boleh berlalu dari kami. Kami berdoa terkhusus adik-adik yang masih di rumah, segala tugas belajar baik sekolah maupun sekolah minggu dengan cara online. Mari Tuhan anugerahi kami penyertaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kakak di sini mengucapkan selamat tahun baru dan sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa rajin berdoa. Baca apa adik-adik? Baca firman Tuhan dan rajin belajar. Juga jaga kesehatan loh ya. Itu jangan lupa, itu yang utama. Yuk, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.